Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Ledi dengan NIM 13121000208. Selaku moderator dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas untuk evaluasi akhir semester dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Dr. Tommy Michael SHMH, yaitu untuk memilih salah satu tugas lembaga negara di luar undang-undang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nita Dewi Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 13 Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika Suryanis dengan NIM 13121000216. Perkenalkan, nama saya Maurentan dengan NIM 13121000217. Perkenalkan, nama saya Feby Pratiwi Nadia dengan NIM 13121000218. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang atau sejarah pembentukan Komnas HAM. Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya serta tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Oleh karena itulah manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai seperangkat hal yang melekat kepadanya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi untuk penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Akan tetapi, pada kenyataannya sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai penderitaan, kesetaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik yang bersifat vertikal dilakukan oleh negara terhadap warga negara maupun horizontal, yaitu dilakukan oleh antar warga negara. Dan bahkan sebagian pelanggaran hak asasi manusia tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau gross violation of human rights. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selama hampir 62 tahun usia bangsa Indonesia, pelaksanaan kemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari harapan. Hal ini tercermin dari berbagai kejadian antara lain berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran, dan lain sebagainya. Guna membantu masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memulihkan hak-haknya, maka dibutuhkan adanya sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi lokakarya tentang hak asasi manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 1991 di Jakarta. Kemudian dengan menindaklanjuti amanat ketetapan MPR, maka pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut, selain mengatur mengenai hak asasi manusia, juga mengenai kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari keputusan Presiden menjadi undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai subpoena power dalam membantu menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Komnas HAM berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan perwakilan Komnas HAM di daerah. Sampai dengan saat ini, Komnas HAM memiliki sebanyak 3 perwakilan Komnas HAM, yaitu di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Papua, dan 3 kantor perwakilan Komnas HAM di Aceh, Ambon, dan Palu. Selanjutnya akan dibahas oleh Amalia. Baik, selanjutnya yaitu adapun yang menjadi tujuan dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu A. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Berserikat Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. B. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian B. Pedoman pembentukan institusi nasional hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1, butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Guna memastikan adanya jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, maka kehadiran institusi nasional hak asasi manusia sangatlah diperlukan, yang dibangun untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pembentukan institusi nasional hak asasi manusia haruslah merupakan lembaga yang efektif dan mempunyai kelayakan untuk disebut sebagai sebuah institusi nasional. Untuk itulah, maka pembentukan institusi nasional HAM haruslah memenuhi elemen-elemen yang diatur dalam standar internasional pembentukan institusi nasional hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam prinsip-prinsip Paris 1991 atau Paris Principle 1991. Adapun elemen-elemen dasar bagi pembentukan institusi nasional HAM tersebut adalah sebagai berikut. 1. Independen. Sebuah lembaga yang efektif adalah lembaga yang mampu bekerja secara terpisah dari pemerintah, partai politik, serta segala lembaga dan situasi yang mungkin dapat mempengaruhi kinerjanya. Untuk itu, pembentukan institusi nasional HAM haruslah independen. 2. Yurisdiksi yang jelas dan wewenang yang memadai. Yurisdiksi pokok haruslah disebutkan dengan jelas di dalam undang-undang pembentukan seperti memberikan pendidikan tentang hak asasi manusia, membantu pemerintah dalam masalah-masalah legislatif, serta menerima dan menangani pengaduan pelanggaran hak asasi manusia. Baik, elemen yang ketiga yaitu kemudahan akses. Keberadaan lembaga nasional HAM haruslah mudah diakses oleh orang-orang atau kelompok yang harus dilindungi atau yang kepentingannya harus diperjuangkan. Kemudahan akses ini antara lain akses secara fisik, yaitu seperti pendirian perwakilan di daerah, sehingga memudahkan rakyat yang tinggal di daerah tidak perlu harus menyampaikan keluhannya ke pusat, akan tetapi dapat dilayani di daerah. Elemen yang keempat yaitu kerjasama. Lembaga nasional HAM harus bekerja dengan PBB dan organisasi-organisasi lain di dalam sistem PBB, lembaga regional dan nasional dari negara-negara yang berkompeten dalam bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kerjasama juga harus dilakukan dengan organisasi non-pemerintah, antar lembaga nasional dan organisasi pemerintah. Yang kelima ada efisiensi operasional. Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, sebagaimana lembaga lainnya, harus berusaha untuk memastikan bahwa metode-metode kerjanya adalah yang paling efektif dan efisien yang mungkin dilakukan.
Efisiensi operasional menyentuh semua aspek prosedur lembaga dari prosedur penerimaan dan seleksi personel, pengembangan metode kerja dan peraturan prosedur serta penerapan pemeriksaan kinerja rutin. Yang keenam, yaitu pertanggungjawaban. Sesuai dengan dasar hukum pembentukannya, lembaga nasional akan bertanggung jawab secara hukum dan keuangan kepada pemerintah dan atau parlemen yang dilakukan melalui pembuatan laporan secara berkala. Selain bertanggung jawab secara hukum kepada pemerintah dan atau parlemen, institusi nasional hak asasi manusia juga secara langsung bertanggung jawab kepada publik yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, menyebarluaskan hasil laporan dan publikasi lainnya yang berkenaan dengan hak asasi manusia. Yang C, ada tugas, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mempunyai fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Baik, untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan A. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi. B. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. C. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian. Dan D. Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia. E. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. F. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Dan untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan A. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. B. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal, serta berbagai kalangan lainnya. C. Kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Dan untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan A. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. B. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. C. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. D. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. E. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. F. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan. G. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, karangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan. Dan H. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bila mana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian mendapat pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya dari awal hingga akhir dapat disimpulkan yaitu Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
yang pada awalnya Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Meskipun sebagai lembaga negara yang di luar dari undang-undang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tetap memegang peran penting dalam keberlangsungan bangsa ini. Karena HAM adalah satu-satunya lembaga negara yang memegang teguh pembelaan terhadap hak asasi manusia, diskriminasi ras dan etnis, konflik sosial, perlindungan perempuan, dan konflik yang berkaitan dengan hak asasi lainnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mungkin bisa dibubarkan, tetapi membubarkannya adalah sebuah keputusan besar yang salah. Karena Komnas HAM adalah pilar utama agar dapat tegaknya hak asasi yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi rakyat Indonesia. Oleh karenanya, menurut pendapat kami, Komnas HAM tidak layak untuk dibubarkan. Baik teman-teman, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas apa sih latar belakang dari pembentukan Komnas HAM, lalu pedoman dari pembentukan Institusi Nasional HAM itu, penjelasannya gimana sudah kita jelasin dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya judul lagu Rizky Febian. Jika ada kelebihan, ambil saja, nggak apa-apa, kita ikhlas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.